Sejumlah tempat usaha hiburan dan kafe di ibu kota diduga melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemprov DKI Jakarta mengancam akan menjatuhkan sanksi berat penutupan tempat usaha hiburan jika tetap melanggar aturan PPKM. Dan untuk membahasnya, sore ini lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub. Selamat sore. Dan Wakil Mas Emil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wakil Ketua Umum Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Emil Arifin. Selamat sore Pak Emil. Selamat sore Pak Wagub. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wagub, saya mau ke Anda dulu. Di ibu kota sudah beberapa kali ditemukan banyak kafe dan tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM. Bagaimana sebetulnya pengawasan Satpol PP dan Pemprov DKI sampai banyak sekali kafe dan tempat hiburan yang berulang kali melanggar, Pak Wagub? Yang pertama, sesuai dengan peraturan ketentuan bahwa restoran, kafe, dan lain-lain, jam operasional kita batasi sampai jangan jam 21. Apabila ditemukan melanggar, itu akan dapat sanksi, mulai dari sanksi teguran sampai terakhir pencabutan izin. Memang ada beberapa kafe yang mencoba mensiasati, mengakali, diam-diam, karena memang mereka memahami bahwa kami memiliki keterbatasan aparat, sekalipun aparat kami dari pagi sampai sore malam bekerja, tentu jumlahnya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, ada juga kafe-kafe yang menyiasati atau mengakali dengan cara tutup jam 19, kemudian nanti diam-diam jam 10, jam 23, bahkan jam 24 baru dibuka kembali. Ada beberapa yang kami temukan seperti itu. Nah sekarang kami sudah bisa memahami dan mengerti beberapa kafe yang mencoba mensiasati, berdasarkan laporan dari masyarakat kami akan tindak. Sekali lagi, kami memiliki aparat yang terbatas untuk itu. Melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Jakarta apabila menemukan unit kegiatan termasuk kafe yang melanggar di antara jam operasional, segera laporkan kepada kami. Pada saat yang sama petugas kami akan datang dan akan melakukan penindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, Pak Wagub, ada keterbatasan personil Satpol PP untuk bisa mengawasi tempat-tempat hiburan malam dan juga kafe. Tapi apakah dari Pemprov DKI Jakarta sudah berusaha untuk berkomunikasi, berdialog, memanggil para pengusaha kafe dan juga tempat hiburan malam dan memperingatkan mereka, Pak Wagub? Itu sudah dilakukan secara berkala dari pihak kami, dari Dinas Pariwisata bersama dengan asosiasi, pemilik kafe, bahkan di mal dan sebagainya, kami selalu berkoordinasi. Dan mereka semua sudah sangat tahu dan sudah sangat memahami. Artinya kalau melanggar itu artinya ya dengan kesengajaan, bukan karena ketidaktahuan atau tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kami pun selain aparat kami Satpol PP, Dinas Pariwisata, Perhubungan, Kesehatan, dan lain, kami sesungguhnya juga dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Namun demikian jumlah aparat TNI kepolisian juga terbatas untuk mengawasi seluruh unit kegiatan atau unit usaha yang ada di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi kami sangat membutuhkan dukungan, bantuan, dan partisipasi publik masyarakat apabila melihat unit-unit kegiatan yang melanggar termasuk kafe, segera laporkan kepada kami. Pada saat bersamaan kami akan datang dan melakukan penindakan. Oke, sudah ada himbauan tadi dari Pak Wagub DKI yang merasa ada keterbatasan personilnya untuk bisa mengawasi secara terus-menerus. Saya mau tanya ke Pak Emil sebagai perwakilan dari PHRI. Dari data PHRI, berapa banyak anggota Anda yang tergabung dalam asosiasi PHRI yang kemudian terbukti melanggar aturan PPKM begitu Pak Emil, dan juga dikenai sanksi oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, selamat sore. Dari kami, dari anggota sih, kalau dari anggota PHRI belum ada ya data yang anggota kami yang melanggar. Biasanya tuh yang di luar anggota kami tuh, terutama yang hiburan malam. Tapi memang di awal-awal PSBB diterapkan, kira-kira bulan September, Oktober, itu memang masih ada yang melanggar ya. Mungkin karena ketidaktahuan, yang saya tahu gitu, ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang PSBB itu. Tapi kalau udah ditegur sekali dua kali biasanya mereka nurut.
Tapi memang ada teman-teman yang bukan anggota yang masih nakal tuh. Tapi itu kategorinya saya kira bukan kafe atau restoran tuh lebih ke night club ya, tempat hiburan malam tuh. Ya memang kita juga merasa risih ya melihatnya kok dibiarkan gitu. Itu terang benerang malam-malam tuh sampai jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam. Kok ini dibiarkan gitu. Saya juga prihatin karena nanti yang terpukul kami semua yang menerapkan PSBB yang dengan aturan protokol kesehatan, mengikuti aturan yang benar, kami semua yang kena gitu. Gara-gara 1-2 yang melanggar, kami semua yang kena. Jadi kami sih sangat mendukung dengan aturan-aturan ini yang diterapkan oleh Pak Gubernur dan menindak mereka yang melanggar. Saya kira cukup baik. Gitu. Oke, saya mau tanya langsung ke Pak Wagub. Pak Wagub, tadi suara hatinya Pak Emil sebagai perwakilan dari PHRI, pengusaha hotel dan juga restoran. Karena banyak sekali ternyata night club ataupun tempat hiburan malam yang masih buka kemudian tidak ditindak, dibiarkan begitu saja. Itu merugikan bagi para pengusaha yang benar-benar sudah mengikuti aturan PPKM. Kenapa tidak ditindak, Pak Wagub? Tidak mungkin tidak kami tindak apabila kami mengetahui. Sederhana saja, apabila diketahui melanggar, langsung WA ke Pak Gubernur, WA ke Pak Wagub, akan kami tindak. Langsung WA ke Kepala Satpol PP. Jadi yakinlah bahwa informasi yang kami terima akan kami tindak. Hubungi kami, Pak Gubernur, hubungi Wagub, hubungi Pak Sekda, atau hubungi Kepala Satpol PP, segera akan kami tindak pada saat yang bersamaan. Saya juga sering mendapat laporan, langsung saya hubungi, saya telepon Pak Arifin, Satpol PP, pada saat bersamaan langsung Pak Arifin meluncur dan melakukan penertiban dan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Pak Emil, saya mau tanya ke Anda, kenapa sih sebetulnya teman-teman pengusaha tempat hiburan malam dan juga kafe itu tetap melanggar begitu ya? Apakah karena memang terdesak dengan harus membayar sewa dan kemudian memang terdesak harus memenuhi kuota pemasukan atau seperti apa? Alasannya apa begitu? Ya memang kondisi para pengusaha restoran sudah hampir setahun ini kan memang sangat-sangat memprihatinkan. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana menanggulangi kerugian, memperkecil kerugian itu memang semuanya suffer ya. Mungkin dengan adanya kesempatan-kesempatan yang bisa dia lakukan, ya dia lakukan hal-hal seperti itu. Itu memang sangat disayangkan ya, terutama biasanya tempat-tempat hiburan tuh memang investasi juga cukup besar. Dan mereka kan biasanya independen ya, tersendiri, tidak di mall gitu. Nah itu mereka tuh tidak ada potongan-potongan diskon dari pemilik mall. Lain dengan yang di mall sih rata-rata ikutin semua aturan. Dan pemilik mall memberikan diskon 50% terhadap penyewaan, terhadap service charge. Jadi mereka masih bisa hidup lah. Tapi yang memang yang independen yang di luar itu tidak punya potongan sama sekali. PBB juga enggak, ini juga tidak, sewa juga tidak gitu. Mungkin karena itu, dan biasanya kan tuh mahal sekali kalau yang di independen tuh mahal sekali sewanya. Jadi itulah mereka melakukan upaya-upaya seperti itu, mencari tambahan-tambahan. Apalagi tempat hiburan kan operasinya malam. Di jam 8 mulai sampai jam 2, jam 1 malam gitu. Nah itu jam-jam dia nggak bisa beroperasi sama sekali gitu. Jadi itu yang mereka lakukan, saya kira gitu. Pak Wagub, di lapangan ada beberapa temuan kafe dan tempat hiburan besar yang saat dirazia pengunjungnya terbukti menggunakan narkoba, tapi tidak ditutup permanen oleh Satpol PP, hanya ditutup sementara. Kenapa ada perbedaan sanksi? Kenapa kemudian Pemprov DKI tidak mengambil langkah tegas begitu? Jadi harus dibedakan ya pelanggaran PSBB atau PPKM dan kasus narkoba. Ya. Kalau kasus narkoba itu menjadi wilayah polisi, biarlah itu polisi yang menindak terkait dengan siapa pengguna narkoba. Kalau kami terkait dengan pelanggaran PPKM atau PSBB, kami atur sesuai dengan ketentuan. Ada teguran, ada penghentian sementara,
dan ada pencabutan izin. Jadi sesuai dengan ketentuan. Jadi sekali lagi begitu juga terkait resto yang memang ditemukan ada narkoba. Nanti kami lihat dulu hasil daripada kepolisian. Apakah pengguna narkoba itu karena memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kafe atau pengelola atau dari pengunjung yang datang dari luar. Nanti kita akan tunggu dulu hasil daripada pihak kepolisian. Baru nanti Pemprov akan menindaklanjuti terkait kasus restoran yang ada narkobanya. Nah, yang kami tindak lanjuti di tempat itu yang berhubungan dengan PPKM atau PSBB. Langsung kami tutup sementara, atau langsung kami tutup selama 3 hari, atau nanti pencabutan izin. Oke, artinya saya ingin tanya komitmen dari Pemprov DKI tidak akan pilih kasih begitu ya, meskipun ada tempat hiburan malam ataupun kafe yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar dan juga ada tempat hiburan malam ataupun kafe yang hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha biasa saja, semua akan ditindak sama begitu ya, tidak akan pilih kasih ya Pak Wagub ya? Tidak akan pilih kasih, tadi saya sampaikan silakan langsung WA Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda atau Kasat PP. Apabila ditemukan, laporkan ke online kami tidak direspon secara baik, langsung saja WA kepada saya juga boleh. Segera hari itu juga akan kami tindak. Oke, kedepannya akan ada langkah yang lebih tegas lagi yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI untuk bisa memberikan efek jera kepada para pemilik kafe dan juga tempat hiburan malam ini, mengingat kasus semakin banyak, penuh ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, Pak Wagub? Ya, memang yang pertama tentu upaya yang kita lakukan adalah upaya persuasif. Kami nanti akan memanggil kembali asosiasi, memberitahukan lagi surat edaran dan sebagainya melalui Kepala Dinas Pariwisata. Dan yang kedua, kami mungkin akan melakukan peningkatan daripada patroli, pengawasan, pemantauan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penertiban sanksi yang ada. Yang keempat akan memberikan sanksi lebih tinggi lagi atau lebih berat lagi dari sanksi yang ada. Saya kira itu langkah-langkah yang bisa kita ambil. Untuk itu pada kesempatan baik ini mari kita minta para pengelola, pemilik unit usaha, unit kesehatan, termasuk kafe-kafe, restoran dan sebagainya, kita kerjasama memahami di masa pandemi ini memang sulit ekonomi kita semua, namun mari kita kedepankan kesehatan dan protokol kesehatan untuk kepentingan kita semua, supaya kalau semakin cepat pandemi ini berakhir, maka semakin cepat juga kita bisa melaksanakan kegiatan ekonomi kembali normal seperti sedia kala. Oke, terakhir Pak Emil, singkat saja komitmen dari PHRI untuk bisa mendukung aturan PPKM ini dan juga menertibkan anggotanya yang kemudian berpotensi untuk melanggar aturan PPKM seperti apa Pak? Singkat saja Pak. Ya, pertama kita selalu punya ada grup ya, ada grup di WA, ada grup di telepon gitu untuk membahas gitu. Masalah-masalah yang ada, biasanya kita saling mengontrol gitu, saling mengingatkan gitu. Cuman harus dibedakan antara kafe dengan hiburan malam, ini dipukul rata semua nih. Sebenarnya yang punya kafe jadi kasihan. Padahal kafe biasanya nggak sebesar hiburan malam gitu ya. Jadi harus dibedakan antara hiburan malam, tempat hiburan malam dan kafe. Dan mohon Pak Wagub kepada mereka-mereka yang memang tidak ada diskon sama sekali dalam penyewaan tempat dan itu diberikan keringanan mungkin di bidang PBB-nya gitu, supaya mereka juga tidak nakal-nakalan gitu Pak. Pasti mereka itu udah kepepet betul melakukan hal-hal yang kita tidak diinginkan. Kita juga tidak mau mereka melakukan hal seperti itu. Ya baik Pak, nanti kita akan dukung. Selama ini ada dukungan ekonomi berupa insentif pajak dan sebagainya. Tadi betul bukan kafe, umumnya ada tempat-tempat hiburan malam. Karena mereka yang tidak tertolong yang dengan independen itu dia punya lokasi sendiri itu tidak tertolong. Dengan di mall tuh dia ditolong gitu. Tidak ada diskon gitu. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengawal para pengusaha ataupun pemilik kafe dan juga tempat hiburan malam yang berusaha untuk nakal melanggar aturan PPKM, dan juga kita tunggu komitmen dari teman-teman pengusaha pemilik tempat hiburan malam dan juga kafe serta teman-teman pengusaha dari PHRI untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dan juga aturan PPKM yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Pak Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.